Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi, NIM 2003 015 00040 dari kelas PJKRA. Asas pengembangan dan penjas di sekolah. Meskipun secara fisiologis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian-bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambahkan lagi dengan begitu banyak pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat pengembangan. Setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Anak harus dilatih sebagai manusia yang utuh. Hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini yang memungkinkan besar merupakan sifat keturunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Biasanya dorongan ini akan berpola sama pada setiap anak dan tidak dipengaruhi oleh faktor kematangan. Dorongan tersebut niscaya mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dan untuk menciptakan program yang sesuai dengan sifat-sifat anak. Dorongan bergerak, dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing, dorongan untuk berkebugaran dan daya tarik, dorongan untuk bertualang, dorongan untuk kepuasan kreatif, dorongan untuk menikmati irama, dorongan untuk mengetahui. Mode orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Persoalan konflik antara makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga perlu diselesaikan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang berbeda adalah dalam hal pemahaman. Keduanya sebenarnya mengandung fungsi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda karena perbedaan dalam rancangan kurikulum di negeri maju. Pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan, apakah berorientasi pada peningkatan kesegaran jasmani atau keterampilan gerak. Pendidikan gerak, pendidikan olahraga, pendidikan petualangan, pendidikan perkembangan, pendidikan kebugaran, pendidikan disiplin keilmuan olahraga. Ruang lingkup pendidikan jasmani dapat ditentukan, namun demikian uraian tentang ruang lingkup ini dibatasi dan sifatnya umum berdasarkan tinjauan terhadap uraian-uraian di atas. Maka dapat juga bahwa program pendidikan jasmani untuk siswa di SMP di Indonesia harus meliputi program-program kemampuan pengelolaan tubuh, kesadaran ruang, kesadaran gerak, keterampilan dasar, keterampilan lokomotor, keterampilan non-lokomotor, keterampilan manipulatif. Keterampilan yang terspesialis adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya senam gerakan akrobatik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, voli, basket, dan lain-lain. Murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak,
Guru penjas harus mampu melihat keterampilan dasar serta pola gerak dominan yang mendasari suatu cabang olahraga atau suatu permainan. Keterampilan dasar serta pola gerak dominan itulah yang seharusnya ditentukan oleh guru untuk dipelajari oleh anak-anak seorang secara memadai. Alokasi waktu yang cukup bagi anak untuk mempelajari berbagai keterampilan gerak dasar sehingga membangun suatu dasar yang kuat dan luas bagai peningkatan keterampilan berikutnya. Murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, murid harus belajar menyadari hubungan antara kegiatan yang tertentu dengan timbulnya perasaan nyaman dan sehat dengan kegiatan tersebut. Murid harus menyadari bahwa dirinya lebih tahan terhadap serangan penyakit dan pengaruh stres dengan keadaan tersebut. Diharapkan murid selanjutnya akan menghargai kegiatan olahraga sebagai suatu yang bermanfaat dan bagi pengisi waktu-waktu lainnya di luar sekolah dengan kegiatan yang aktif. Terima kasih. Ketika murid terlibat dalam proses pembelajaran, mereka harus merasakan adanya perasaan mampu, lancar dan tidak tersendat-sendat. Perasaan demikian hadir dari adanya rasa selama mereka mulai belajar hingga menguasai suatu keterampilan. Rasa tadi tentu tidak ditimbulkan sendiri, tetapi merupakan kondisi yang selalu diciptakan oleh seorang guru. Keterampilan dalam berbagai cabang olahraga memiliki struktur tersendiri, lengkap dengan konsep-konsep dan prinsip yang mendasarinya. Memahami konsep-konsep itu merupakan syarat untuk menguasai keterampilan yang dipelajari. Semakin terkuasai konsep, semakin mudah suatu keterampilan itu dapat dikuasai.